Di sebuah gang sempit di sudut kota Jogja, ada seorang tukang sol sepatu bernama Pak Naryo. Usianya 60 tahun, rambutnya memutih, matanya sayu, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun menjahit sol sepatu yang hampir dibuang orang. Ia tak pernah sekolah tinggi, bahkan tak tamat SD. Tapi di balik kesederhanaannya, Pak Naryo menyimpan satu keyakinan. Kalau aku tak bisa jadi orang besar, aku akan bantu orang kecil agar tak merasa kecil. Dan keyakinan itulah yang membuat kisah hidupnya menjadi legenda. Pak Naryo lahir dari keluarga yang bahkan tak mampu beli beras setiap hari. Ibunya buruh cuci, ayahnya tak dikenal. Sejak umur 7 tahun ia mulai mencari uang sendiri. Jadi tukang semir, kuli angkut, sampai tukang tambal ban. Suatu hari saat masih remaja, ia melihat seorang tukang sol sepatu tua di pasar Nasem. Ia tertarik melihat bagaimana lelaki tua itu menyulap sepatu rusak jadi terlihat baru. Kalau aku bisa memperbaiki sepatu, mungkin aku bisa memperbaiki hidupku juga, batinnya. Ia mulai belajar, dari mengintip, membantu membawakan barang hingga akhirnya diberi kepercayaan untuk memegang jarum jahit. Sejak itu dunia kecil sol sepatu menjadi dunianya. Tahun demi tahun berlalu, ia punya lapak kecil di trotoar depan pasar. Hanya beralaskan terpal dan beratapkan plastik bekas. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, semua yang datang ke lapaknya bukan hanya butuh sepatu diperbaiki, tapi butuh harapan. Ia selalu memberi harga murah, bahkan sering tak dibayar oleh ibu-ibu tua atau anak sekolah yang tak mampu. Kadang ada pelanggan yang bilang, "Pak, nanti saya bayar kalau punya uang." Dan Pak Naryo selalu menjawab, "Bayar kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa." Orang-orang mulai menyayanginya, tapi kehidupan tetap keras. Anaknya drop out kuliah karena tak ada biaya, istrinya sakit-sakitan. Tapi Pak Naryo tetap bangun setiap pagi, membawa jarum, lem, dan potongan sol, dan tersenyum pada siapapun yang datang. Suatu hari datang seorang anak remaja, penuh debu, rambut acak-acakan, dan wajah lapar. Anak itu berkata lirih, "Pak, ajari saya mau belajar sol sepatu. Saya nggak punya rumah." Tanpa pikir panjang, Pak Naryo mengangguk. Sejak hari itu lapaknya jadi lebih dari tempat kerja. Ia mulai mengajari anak-anak jalanan yang ingin belajar keterampilan. 1 jadi 2, 2 jadi 5. Mereka belajar menjahit, menambal hingga akhirnya bisa membuka lapak sendiri. Pak Naryo tak pernah minta imbalan. Ia hanya berpesan, kalau kamu sukses, jangan lupakan siapapun yang pernah merasa lapar. Lama-kelamaan, orang mulai menyebut lapak Pak Naryo sebagai sekolah kecil di pinggir jalan. Banyak mahasiswa sosial, aktivis, bahkan media lokal mulai meliputnya. Ia mendapat bantuan tenda, alat sol tambahan, dan buku-buku dari para donatur. Tapi tetap, Pak Naryo hidup sederhana. Ia menolak pindah ke gedung. Kalau aku pindah ke tempat mewah, anak-anak seperti aku dulu nggak akan berani masuk. Suatu hari, wartawan dari stasiun TV nasional datang dan membuat liputan khusus. Video itu viral. Banyak orang tersentuh oleh kisah tukang sol sepatu yang mengubah nasib anak-anak jalanan. Tak lama kemudian, Pak Naryo mendapat undangan ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif Indonesia. Di depan presiden dan pejabat tinggi, ia hanya berkata, "Saya ini cuma tukang sol sepatu. Tapi saya percaya, sepatu yang rusak pun masih bisa berjalan, asal dijahit dengan sabar." Beberapa tahun kemudian, Pak Naryo jatuh sakit. Tapi ia tetap datang ke lapak, walau hanya duduk mengawasi. Ia menunjuk salah satu muridnya, Rian, anak jalanan pertama yang dulu ia ajari, untuk meneruskan lapak itu. "Lanjutkan tempat ini. Jangan jadikan tempat cari uang. Jadikan tempat orang belajar bermimpi." Kini, lapak itu berubah menjadi bengkel keterampilan gratis bernama Rumah Sol Harapan, telah melahirkan lebih dari 500 murid dari berbagai daerah yang sekarang menjadi pengrajin, wirausahawan, dan pengajar keterampilan. Dan di sudut lapak itu masih tergantung sebuah sepatu tua milik Pak Naryo. Tak pernah dijual, tak pernah diperbaiki lagi, karena itu bukan sekadar sepatu. Itu adalah simbol perjuangan bahwa hidup boleh berlubang dan usang, tapi selama kita punya niat untuk memperbaiki, kita masih bisa melangkah jauh.